berjalannya acara pada siang hari ini. Kajian online ini diselenggarakan oleh teman-teman dari Majelis Taklim Al-Khansah Cilandak, Majelis Taklim Satya dan juga Majelis Taklim Muraqabah. Tema yang diangkat dalam kajian ini adalah persiapan untuk yang akan meninggal dan yang ditinggal, yang insya Allah kita dengarkan bersama. Dan izinkan Anda untuk bisa menyampaikan beberapa peraturan selama mengikuti kajian, yaitu jemaah dilarang untuk menyalakan mic atau berbicara kecuali diizinkan oleh panitia. Kepada ikhwan mungkin akan disarankan, diperbolehkan untuk mengaktifkan fitur video, namun kepada akhwat dimohon untuk menonaktifkan fitur video. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah mencatat faedah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Apabila memiliki pertanyaan, silakan gunakan fitur chat, kemudian ketik nama, ketik pertanyaan, dan dikirim secara private pada teman-teman co-host MTA Khansah secara private ya, dan pertanyaan yang akan dibacakan melalui chat di aplikasi Zoom dan juga via kolom komentar YouTube MTA Khansah. Tapi jemaah sekalian, untuk mengefisiensikan waktu kita pada siang hari ini, langsung saja kita mulai dengan tema kajian kita, persiapan untuk yang akan meninggal dan yang ditinggal, kepada Ustazuna Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan. Halo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Al-Khansah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lepas dari namanya kesedihan, kekhawatiran, ujian dan musibah ya. Barang siapa yang berkeinginan untuk hidup tanpa itu semua, maka dia hanya mengharapkan kemustahilan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayatnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kabad, itu dalam kepayahan. Tidak seorang pun dari manusia kecuali akan mengalami hal tersebut, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan dan yang lainnya. Bahkan tidak ada kebahagiaan yang kita dapatkan kecuali terkontaminasi dengan hal-hal tersebut ya. Tidak ada namanya kebahagiaan murni di dunia ini. Oleh karenanya seorang persiapkan dirinya untuk menjalani kehidupan ini ya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair atau pepatah mengatakan, thamaniyah tajri ya alal fata, ada 8 perkara ya yang pasti menimpa, yang pasti dilalui ya oleh seseorang. 8 perkara tersebut surur ya, wa hammun ya, wa ijtima'un wa furqah ya. Surur maksudnya kebahagiaan, kegembiraan ya, bahagia, hamun sedih, istima perkumpulan, furqan perpisahan ya. Kemudian usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiyah. Usrun kesulitan, kemudian kemudahan, kemudian sakit, kemudian sehat. Ini 8 perkara ya yang pasti melewati setiap kita ya. Bahagia, kita pasti pernah bahagia. Kita juga pernah sedih, kita juga pernah gelisah. Kita pernah berkumpul dengan orang yang kita cintai, dan kita juga pernah berpisah, furqah, dengan orang yang kita cintai. Kita pernah mengalami kesulitan dan kita juga pernah mengalami kemudahan. Kita pernah sakit dan juga kita pernah sehat. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kata Nabi SAW, atani Jibril. Jibril datang kepada aku. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa kata Jibril? Qala Jibril,
ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, ya, hiduplah sesukamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah sesukamu. Sesungguhnya kau akan mati. Akan wafat. Wa ahbib man syi'ta, cintailah yang kau sukai. Cintai siapa saja yang kau sukai. Kau akan berpisah darinya. Fa innaka mufariqu. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang kau suka. Kau akan dibalas. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kejayaannya adalah tidak butuh kepada orang lain. Artinya dia berusaha mencukupkan dirinya sendiri. Ini Jibril alaihissalam menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sungguhnya kau akan wafat, yaitu kau akan pergi, ya, kau akan meninggal. Kau akan meninggalkan. Meninggal dan meninggalkan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kau sukai, kau akan berpisah darinya, ya. Ya ini, ya, kau akan ditinggalkan. Orang yang kau cintai. Lakukan apa yang kau suka, sungguhnya kau akan dibalas dengan perbuatanmu tersebut. Ini dua hal yang akan melewati setiap hamba, ijtima, perkumpulan dan perpisahan. Ya, dia berkumpul dengan orang yang dia cintai, ada saatnya dia akan berpisah dari orang yang dia cintai. Ya, dua ini melewati kita dan melewati banyak saudara-saudara kita di musim-musim corona kemarin, ya. Sebagian kita, teman-teman kita akhirnya ada yang harus meninggalkan kita, dan sebagian orang-orang yang kita cintai akhirnya harus kita tinggalkan. Ya, jadi bagaimana persiapan kita yang akan meninggal dan juga yang akan ditinggalkan. Ini semuanya butuh persiapan. Yang akan meninggal butuh persiapan, yang akan ditinggal juga butuh persiapan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari, ya, persiapan orang yang akan meninggal. Persiapan orang meninggal, ya. Ya, kita tahu bahwasanya kita tidak akan hidup selamanya. Kita tidak akan hidup selamanya. Ini sudah suatu kepastian. Semua orang melihat kematian di hadapan matanya. Dan yang jadi masalah, kematian tersebut sering datang dengan tiba-tiba, tidak kita duga. Ya, makanya Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Kata Allah, berinfaklah, ya, dari apa yang kami rezekikan kepada engkau, ya, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fayaqula rabbi laula, kemudian dia berkata, ya Rabbku, seandainya kau tangguhkan meskipun sebentar kematianku, aku ingin berinfak. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sering kematian datang dengan tiba-tiba tanpa dipersiapkan, sehingga
dia tidak sempat untuk berinfak, padahal hartanya banyak. Sehingga dia mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah tundalah aku. Dia mengucapkan tersebut setelah dia meninggal, percuma. Tidak ada waktu untuk kembali. Dan yang terjadi hanyalah penyesalan. Makanya Allah mengatakan wala tadri nafsun madza taksibu ghadan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Dia tidak tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dia tidak tahu dia akan meninggal di mana, di daratan, di lautan, di udara, di kampungnya, kampung orang, di dalam negerinya, di luar negeri, tidak tahu, ya. Dan ini menunjukkan kematian sering datang dengan tiba-tiba. Terlebih lagi Rasulullah SAW menjelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat al-mautul mufaji', yaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba. Sebagian ulama mengatakan setiap waktu yang melewati diri seseorang bisa jadi waktu tersebutlah waktu kematiannya. Sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia mengatakan kullu sa'atin tamurru bil abdi yumkin an takuna sa'ata mautihi. Setiap waktu yang melewati seorang hamba bisa jadi saat itu saat kematiannya. Karena dia tidak tahu kapan dia meninggal. Ya. Bahkan setiap nafas yang keluar bisa jadi nafas yang terakhir. Ini jadi masalah. Kalau seandainya jadwal kematian kita tahu, kita akan bisa mempersiapkan diri kita. Ya. Tapi sering kematian datang dengan tiba-tiba. Sering datang kematian dengan tiba-tiba. Ya. Saya boleh katakan orang yang dikasih sakit, ya, dan sakitnya dia merasa dia akan meninggal, itu masih lebih mending daripada yang meninggal tiba-tiba. Artinya Allah kasih dia peringatan mungkin seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya, dia rasa ini sepertinya akan meninggal. Dia masih sempat berwasiat. Dia masih sempat memperbaiki apa yang kurang darinya. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau meninggal tiba-tiba itu dia tidak sempat berbuat apa-apa. Dan banyak yang terjadi demikian, meninggal dengan tiba-tiba. Ya. Akam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasad mereka dimasukkan dalam gelapnya liang lahat, ya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal tiba-tiba tanpa didahului sakit. Jadi demikianlah kematian sering datang dengan tiba-tiba. Padahal sebagaimana perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, inna a'zam al-syada'id allati tanzil bil 'abdi musibatul maut. Sungguhnya perkara yang sangat berat dialami oleh seorang dalam kehidupannya adalah musibah kematian. Kematian itu berat. Makanya kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ruh. Kita tidak tahu. Ya, Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, bahwasanya Allah malaikat menarik ruh orang kafir dengan keras, tapi kita tidak lihat. Orang kafir kita lihat meninggal biasa-biasa saja. Jasadnya biasa tapi ruh dia tersiksa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menampakkan kepada kita bagaimana yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengalami ujian berat menjelang meninggal, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Sungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu memiliki kondisi-kondisi yang berat, ya. Sampai Nabi panas, sampai panasnya 2 kali lipat, sampai Nabi tutup dengan selimut, sampai dia buka lagi selimutnya. Tapi beliau meninggal dengan tenang. Tapi intinya kematian adalah perkara yang sangat berat. Makanya Ibnu Rajab mengatakan inna a'dhamasy syada'id allati tanzilu bil 'abdi musibatul maut. Sungguhnya perkara yang paling berat yang dialami oleh seorang hamba adalah musibah kematian. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullah, yang musibah yang lebih berat daripada kematian adalah al-ghaflah. Lupa bahwasanya dia akan mati. Kematian musibah. Tapi musibah yang lebih besar lagi adalah lupa al-ghaflah anil maut. Lupa bahwasanya dia akan mati. Sehingga dia tidak persiapan. Dia merasa umurnya masih panjang, dia merasa dia masih sehat, dia pede dengan ketegaran, kebugaran tubuhnya, dia pede dengan banyak hartanya. Apakah dia menyangka hartanya akan menambah umurnya? Tidak, harta tidak akan menambah umur Anda. Tidak seperti pernyataan orang-orang musyrikin, orang kafir. Ya, alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkannya. Kalla, sekali-sekali tidak. Harta yang dia miliki miliaran, triliunan, 1 detik tidak akan menambah umurnya meskipun 1 detik.
Oleh karena yang paling berbahaya bagi kita adalah al-ghaflah anil maut, lupa bahwasanya kita akan bakalan mati ya. Secara umum seorang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan kematian, maka dia lakukan sebab-sebab yang buat dia tidak lalai dari kematian. Sebab-sebab tersebut diantaranya misalnya ya menyengajakan diri untuk mengingat kematian. Menyengajakan diri, dan itu perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Jiwa inginnya senang-senang. Siapa sih senang ingat kematian? Kalau ingat kematian terus tidak bisa tidur. Tapi harus ingat. Rasulullah yang suruh. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat kematian. Semakin banyak Anda mengingat, Anda semakin cerdas. Tidak menyenangkan ingat kematian. Siapa yang mau sebelum tidur ingat kematian? Kita enggak suka. Siapa yang mau kita lagi di tengah-tengah kumpul kita ingat kematian? Kita enggak suka. Tapi harus memaksakan diri untuk ingat kematian agar kita tidak lalai. Ya, kalau kita ingat kematian, kita akan semangat beramal. Ya. Di antaranya seperti menziarahi kuburan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburan sungguhnya itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Sehingga kita berdoa ketika di kuburan, kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, kami akan nyusul kalian insyaallah. Sehingga orang ingat ketika dilihat kuburan, di bawah kuburan ini ada orang dulu kaya raya. Di bawah kuburan ada orang dulu terkenal. Di bawah kuburan ini dulu ada orang yang semua orang ingin mencium tangannya, semua orang ingin berfoto dengannya. Ya, di bawah kuburan banyak orang. Sekarang semua dunia mereka tinggalkan. Mereka semua berada dalam alam barzakh. Ya. Kita pun akan seperti mereka. Makanya ya, kita mengatakan dalam doa kita wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kita akan nyusul kalian. Al-Imam Qurtubi mengatakan rahimahullah taala di antaranya menyungguh orang yang akan meninggal dunia, menghadiri orang sakratul maut, melihat bagaimana ruh lepas dari jiwanya. Itu membuat kita sadar, membuat kita ingat akan kematian. Kalau kita tidak memaksakan diri untuk melakukan ini, kita akan banyak lalai. Kita akan banyak lalai. Ya. Akan banyak lalai karena banyak perkara yang membuat kita lupa dengan akhirat. Tertawa, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman-teman, bercanda di grup, ya. Ini semua membuat kita lalai. Bekerja sana, ya, bekerja. Ini perkara yang memang dan kita butuh untuk itu semua. Kita butuh kerja, kita butuh canda, kita butuh kumpul-kumpul. Nah, harus kita imbangi dengan hal-hal yang buat kita tidak lupa dengan hari kematian. Hari di mana selesai kegiatan kita semuanya selesai. Tinggal perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tentu nasihat umum berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Sekarang kita ingin fokus pada orang yang dia merasa akan meninggal dunia. Contohnya dia sudah terjangkiti penyakit misalnya, atau dalam kondisi parah ya. Intinya dia merasa dia akan meninggal. Dan ini banyak dirasakan oleh kawan-kawan yang ketika terpapar corona, sebagian mereka menyangka akan meninggal dunia. Bahkan mereka sama saya ya. Ketemu beberapa orang, Ustaz saya merasa sudah akan meninggal dunia. Ustaz saya merasa sudah meninggal dunia. Ya. Di antara mereka ada yang sempat bicara, Ustaz, maafkan saya, dan akhirnya meninggal. Ya. Artinya ini contoh bahwasanya seorang mengalami sesuatu yang dia merasa dia akan meninggal dunia. Ya. Apa yang harus dia lakukan ketika dia mengalami masa-masa sulit tersebut? Entah dia meninggal, entah Allah selamatkan dia, tapi kemungkinan untuk meninggal itu ada. Ya. Sudah dibawa ke rumah sakit, sudah mulai pasang oksigen misalnya. Corona atau yang lainnya, ya. Corona atau yang lainnya, ya. Kita sih tidak ingin menghadapi seperti itu. Kita ingin kita sudah persiapan jauh sebelumnya. Tapi terkadang kita terjebak dengan kondisi seperti itu. Ya. Dan ini ya ini dialami oleh kawan-kawan kita ya. Kawan-kawan dekat kita. Ya. Mereka merasakan meninggal, ada yang akhirnya sembuh dan ada akhirnya meninggal dunia. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita merasa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Cewin, tolong dihapus ya. Sebentar.
Taib ikhwan dan akhwat, Majelis Taklim Al-Khonsa yang dirahmati Allah Subhanahu, kita akan bagi pembahasan kita menjadi dua. Persiapan yang akan meninggal, ya. Apa saja persiapan? Ya, tentu ada beberapa hal utama seperti misalnya husnudzan kepada Allah. Ini sangat penting. Ya, husnudzan kepada Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-sekali seorang pun meninggal di antara kalian kecuali dia berbaik sangka kepada Allah, ya. Kecuali berbaik sangka. Kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku, ya. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berbaik sangka kepadaku maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, kalau dia berburuk sangka kepada aku maka bagi dia keburukan. Jadi dia berbaik sangka bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, bagi Allah segala dosa itu mudah diampuni. Berbaik sangka, berbaik sangka. Paksakan diri berbaik sangka saatnya dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama saat dia sakaratul maut. Terutama saat dia sakaratul maut, ya. Tetap menggabungkan antara khauf dan raja, ya. Perhatikan di sini, dengan tetap menggabungkan antara khauf, yaitu rasa takut, dan roja harapan kepada Allah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW dakhala ala syab, Rasulullah SAW menemui seorang pemuda yang akan meninggal dunia. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, kaifa tajiduka? Bagaimana kau mendapati dirimu? Rasul tanya. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW kalau ketemu ziarah orang atau iadah menjenguk orang sakit, Rasulullah tanya bagaimana kondisi. Kata Rasulullah SAW, kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapati dirimu? Dia berkata, arju Allah wa akhafu dhunubi. Kata dia, aku berharap kepada Allah dan aku takut dosa-dosaku. Subhanallah, dia menggabungkan dua-keduanya. Saya berharap kepada Allah, itu berharap ampunan, berharap rahmatnya, berharap kebaikannya, ingat semua kebaikan-kebaikan Allah, tapi saya takut dosa-dosaku. Arjullah wa akhafu dhunubi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma yajtami'an inda abdin fi mithli hadzal mautin, ya, illa, tidaklah dua perkara ini berkumpul pada seorang hamba dalam kondisi seperti ini, itu kondisi akan meninggal dunia, ya, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan membuat dia aman dari apa yang dia khawatirkan. Siapa yang di penghujung hayatnya punya harapan dan juga khawatir dengan dosa-dosanya, kata Nabi, kecuali Allah akan membuat dia meraih apa yang diharapkan dan mengamankan dia dari apa yang dia khawatirkan, ya. Tapi ingat, ya, sebagian ulama mengatakan tetap roja harus lebih kuat. Dalam kondisi demikian, roja harus lebih kuat pengharapan. Makanya dikisahkan, ya, dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi seorang yang buas, ya, suka membunuh orang sampai membunuh tabi'in, ya, dan suka membunuh, ya, suka menumpahkan darah. Dosanya sangat banyak, ya. Sampai disebutkan ketika dia akan meninggal dunia, katanya dia mengatakan, Rabbi ghfirli fa innahum yaz'umuna annaka la taf'al. Allah alam, saya belum cek lagi tentang riwayat ini, tapi dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku, ya. Sungguhnya mereka menyangka engkau tidak akan mengampuni aku. Ini husnudzon luar biasa, ya, dari orang yang bengis seperti ini. Tapi ya Allah alam akan kebenaran kisah ini. Tapi maksud saya, seorang apapun kondisinya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi husnudzon tersebut memang sulit, tidak bisa dipaksa-paksain, kecuali seorang berusaha memperbaiki hatinya. Makanya agar bisa husnudzon dengan baik,
maka jangan lupa bertobat. Bertobat kepada Allah. Jangan bertobat ketika nyawa di kerongkongan, karena tidak akan diterima. Ya. Kata Nabi SAW, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan percuma. Artinya dia baru pertama terkena sakit, segera bertobat. Nggak tahu ini, apalagi kita bicara corona, main hari, 3 hari, 4 hari tahu. Ada yang 2 hari langsung meninggal, ada yang beberapa hari langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat, begitu cepat. Dia tidak menduga. Nah, kita bertobat jauh-jauh hari. Tentunya sekarang juga kita harus bertobat. Tobat adalah kewajiban seumur hidup. Kegiatan seumur hidup tobat, karena kita tidak luput dari dosa. Tapi ketika dalam kondisi parah, kita lebih utama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha. Dan ingat, syarat tobat adalah dengan memenuhi syarat tobat, ya. Syarat tobat yang paling utama adalah apa? An-nadam. Menyesal. Ini harus ada, kalau enggak percuma tobat kita. Kemudian al-azm ala adamil audah. Tekad untuk tidak kembali, untuk tidak mengulangi lagi. Ini sangat penting, ya. Anda mungkin terjebak dengan riba, Anda mungkin terjebak dengan dosa apapun, segera bertekad. Bertekad, ya Allah. Ya, karena siapa tahu, bisa jadi Anda dipanggil oleh Allah saat itu juga. Jadi bertobat. Nah, kalau kita sudah bertobat, husnudzan kepada Allah itu mudah. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar agama, pentingnya kita belajar sifat-sifat Allah, agar kita bisa munculkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang sulit untuk husnudzan kepada Allah. Mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang penting juga, ya, selesaikan, ya, urusan dengan orang lain sebisa mungkin. Sebisa mungkin, ya. Apalagi menyangkut hak orang lain. Kita tidak ingin kita di akhirat, kita meninggal kemudian urusannya panjang, kita disidang oleh Allah di hari kiamat berhadapan dengan saudara kita sama muslim. Jangan. Kalau kita bisa ketemu Allah tanpa disidang dengan manusia manapun, lakukanlah. Saya sering sampaikan athar ini ketika dari Lais bin Sa'ad dan yang lainnya. Dia mengatakan, kataba rajulun ila Ibnu Umar. Ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar. Aniktub ilayya al-ilma kullahu. Tolong tuliskan kepadaku seluruh ilmu. Sampaikan kepadaku. Aku ingin belajar. Tuliskan ilmu kepadaku seluruhnya. Kata Ibnu Umar, fakataba ilayhi. Ibnu Umar kemudian radhiyallahu anhu membalas surat tersebut. Dia mengatakan, innal ilma katsir. Ilmu itu banyak. Ya, mau ditulis semua enggak mungkin. Walakin in istata'ta, tapi kau mampu. Jika kau mampu, antalqallah, kau bertemu dengan Allah. Khafifadh dhahri min dima'il muslimin. Bertemu dengan Allah dalam kondisi pundakmu ringan dari darah kaum muslimin. Khamisal batan min amwalihim. Perutmu kosong dari harta mereka. Kafalisan an aradhihim. Kau bertemu dengan Allah dalam kondisi lisanmu kau jaga tidak menjatuhkan harga diri mereka. Mulaziman li jama'atil muslimin. Dalam kondisi kau masih dalam jamaah kaum muslimin tidak memberontak. Faf'al, maka lakukanlah. Ibnu Umar menyampaikan tentang kesimpulan ilmu 4 perkara. Dia mengatakan jangan sampai kau menanggung, ya, darah orang lain, jangan sampai kau makan harta orang lain, jangan sampai kau menjatuhkan harga diri orang lain, jangan sampai kau memberontak dari jamaah kaum muslimin. Kenapa ini semua? Agar kau tidak bermasalah di hari kiamat kelak. Ya. Segera kita mau tahu kita akan meninggal, segera selesai urusan. Kita punya, ya, makanya harus segera ada orang kita, kalau kita punya salah sama dia, telepon. Kita punya salah sama dia, telepon, ya. Ya akhi, kalau repot kita meninggal, ternyata kita pasti punya masalah sama dia. Apalagi kita di posisi yang salah. Ya. Biasanya orang kalau sakit, Allah ingatkan dia dengan kesalahan-kesalahan dia. Ya. Maka mumpung kita diingatkan, Allah segera telepon, minta maaf. Sebisa mungkin. Entah dia maafkan enggak, urusan dia dengan urusan dia. Tapi kita berusaha. Allah tahu kita sudah berusaha minta maaf sama dia. Mungkin kita pernah ngambil harta orang, mungkin kita pernah mencaci maki dia, mungkin kita pernah merendahkan dia. Mumpung ada kesempatan sebelum kita meninggal, segera. Agar kita meninggal dengan tenang, tidak ada urusan sama orang. Urusan dosa kita dengan Allah lebih ringan. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala? La antalqallaha bi sab'ina dzamban fi ma bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dzambin wahidin fi ma bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah buat 70
Dosa antara engkau dengan Allah mudah. Asalnya Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun. Tetapi daripada kau bertemu dengan Allah, bawa satu dosa antara engkau dengan orang lain, akan disidang. Jangan harap orang itu mau minta memaafkan kamu, ya. Orang itu maafkan kamu. Ya. Di akhirat kelak, jangan kau sangka seorang ibu akan maafkan anaknya. Kalau bisa dia tuntut anaknya, dia tuntut. Jangan kau sangka seorang suami akan maafkan istrinya. Kalau dia bisa tuntut istrinya, dia ingin ambil pahala dari istrinya. Apalagi orang jauh. Jangan sampai meninggal dalam kondisi punya masalah sama orang. Ingat-ingat, kalau kita punya salah kita catat, ini hak orang. Kita pernah menghinanya, kita pernah merendahkannya, kita pernah menuduhnya tidak-tidak. Suatu kondisi yang saya pernah alami sendiri, ya. Artinya, subhanallah, ada seorang orang itu ketika sama saya di mobil, ya. Kemudian tiba-tiba ada temannya mau meninggal dunia, punya salah sama orang tersebut. Akhirnya dia telepon menjelang meninggal, mungkin 5 menit 10 menit lagi meninggal. Masalahnya besar. Kemudian dia telepon, dia bilang, "Saya minta maaf, kesalahan saya, tolong maafkan." Akhirnya dia tanya sama saya, "Gimana?" Saya bilang, "Maafkan aja." Begitu dimaafkan, langsung enggak lama kemudian meninggal dunia. Ini taufik dari Allah. Dia bisa minta maaf atas kesalahannya. Kalau enggak, urusannya panjang di akhirat. Bayangkan mungkin kalau Anda tidak minta maaf ini, urusan Anda mungkin harus berdiri entah berapa lama di hadapan Allah di bawah terik matahari yang sangat panas. Sementara Anda bisa selesaikan dalam waktu yang singkat, mumpung masih di dunia. Maka ingat, ya, selesaikan urusan dengan orang lain sebisa mungkin, apalagi menyangkut hak orang lain. Termasuk di antaranya, ya, hutang-hutang. Perhatikan, hutang-hutang. Hutang-hutang yang tercatat maupun hutang-hutang yang tidak tercatat. Ya, sampaikan. Ada mungkin orang kasih tahu sama keluarga, saya punya hutang sama si fulan, saya punya hutang sama si fulan, kasih tahu, ya. Ya, ini semua kalau bisa selesaikan, kalau enggak maka tulis wasiat, ya. Wasiat. Ya. Wasiat. Wasiat ini, ya, di antaranya, ya, tadi berkaitan dengan hak-hak tadi, dengan hak-hak orang lain. Jangan lupa. Kemudian wasiat kepada yang akan ditinggalkan. Pada istri, kepada suami, kepada anak-anak, ini sangat penting, ikhwan. Ya, yang saya sangat sedih kalau seorang sudah masuk ke dalam rumah sakit, sudah tidak bisa kontak lagi, tidak bisa komunikasi lagi. Ya, tapi kalau masih bisa ada telepon wasiat. Wasiat saja, wasiat, ya. Sampaikan sama istri, jangan terlalu bersedih dengan wafatku, anak-anak disuruh bertakwa kepada Allah. Biasanya wasiat seperti itu sangat bermanfaat bagi mereka di penghujung hayat seseorang. Wasiat seorang ibu kepada anak, wasiat seorang suami kepada istri, wasiat seorang istri kepada suami. Ya, jangan lupa kita wasiat berkaitan dengan hak-hak orang lain, wasiat kepada yang akan ditinggalkan. Demikian juga kalau kita punya harta, wasiat untuk apa? Untuk sedekah misalnya, ya. Intinya ada hal-hal yang penting kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Memang kematian itu adalah perkara yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita masih kasih waktu 2 hari, 3 hari, 5 hari, sepekan, sebenarnya itu kesempatan. Segera kita selesaikan. Selesaikan urusan. Seakan-akan kita akan meninggal. Alhamdulillah kalau ternyata kita disehatkan oleh Allah, ya sudah, urusan sudah selesai. Kalau ternyata la qadarullah, ternyata kita meninggal, mau diapain? Alhamdulillah kita sudah selesaikan urusan. Ini mungkin di antara hal yang terbetik dalam benak saya. Seandainya saya akan mau meninggal, mungkin saya akan melakukan hal ini. Ya. Ya. Kita enggak tahu, ya. Kita enggak tahu yang kita sudah lakukan ini diterima oleh Allah enggak, kita enggak tahu. Yang kita lakukan selama ini ikhlas atau tidak, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ya. Kita enggak tahu, mungkin selama ini kita pernah merendahkan orang, ya segera kita minta maaf, ya. Kemudian ini yang paling penting. Terus berbaik sangka, ya. Hidup, hadirkan, berusaha semaksimal mungkin, hadirkan kerinduan bertemu dengan Allah. Hadirkan kerinduan bertemu dengan Allah. Dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi berharap, hadirkan kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Man ahabba liqa Allah
ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengan dia. Ya, timbulkan husnudzon, berbaik sangka, ya, kemudian cinta kepada Allah sehingga ingin ketemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah akan ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah. Siapa yang tidak ingin ketemu dengan Allah, tidak suka ketemu dengan Allah pun tidak suka ketemu dengan dia. Allah tidak suka ketemu dengan dia. Kemudian jangan lupa perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk surga, ya. Karena banyak orang dia lupa wasiat kepada istrinya, lupa wasiat kepada anak-anaknya, sehingga ketika dia meninggal anak-anaknya kemudian teriak-teriaklah, apalah istrinya kemudian berlebihan dalam sedih, ya. Kalau kasih wasiat mereka akan ingat wasiat suaminya agar tidak terlalu bersedihan yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk pada yang kedua, persiapan bagi yang ditinggal. Ini ya kalau meninggal sudah selesai. Kita nggak tahu apa yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang sekarang kita jalani sekarang adalah ini. Kita ditinggal, terutama ditinggal oleh orang yang dicintai. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang kita cintai di saat-saat hubungan kita lagi mesra-mesranya, lagi kita sayang-sayangnya, Allah cabut nyawanya, ya. Itu ujian. Ujian sangat berat ketika diambil orang yang sangat kita cintai, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya? Tentunya perkara yang selalu kita istirja. Ini yang jelas, ya. Istirja, ya. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kita ucapkan, jangan cuma di hati ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi raji'un, kita renungkan bahwasanya dia milik Allah, kita dan dia milik Allah. Ya. Yang Allah ini Maha tahu yang terbaik baginya. Dia milik Allah, Allah mau ambil terserah Allah. Allah lebih tahu yang terbaik bagi dirinya. Sudah serahkan. Yang punya ngambil, mau diapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal sambil merenungkan bahwasanya semua ada hikmahnya. Makanya Allah terpuji. Di balik musibah ini Allah tetap terpuji. Allah tetap terpuji. Kenapa Allah tetap terpuji? Karena pasti ada hikmah di balik ini semua. Hikmah berkaitan dengan orang yang meninggal, hikmah berkaitan dengan diri kita. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kita ucapkan lagi ketika terkena musibah, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala. Allahumma jurni, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan digantikan lebih baik bagiku. Gantikan lebih baik bagiku. Ini kita ucapkan agar kita bisa kuat pada hantaman pertama. Hantaman pertama. Nabi SAW bersabda, innama sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Ini yang sulit. Dapat kabar meninggal, dapat kabar. Bayangkan bagaimana kabar anak yang kita cintai meninggal, istri yang kita cintai meninggal, suami yang kita cintai meninggal, orang tua yang kita cintai meninggal, kawan dekat yang kita cintai meninggal, yang jasanya luar biasa kepada kita meninggal. Kita pasti menangis. Tapi tangisan bukan menunjukkan tidak sabar, manusiawi. Ya, tapi hati kita tetap berusaha untuk bersabar, tetap mengucapkan kata-kata yang indah, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perkara sangat penting, ya. Sabar pada hantaman yang pertama. Di situ pahalanya sangat besar. Apalagi kehilangan orang yang sangat kita cintai. Lebih berat daripada kehilangan harta. Lebih berat daripada kehilangan misalnya mobil, rumah, ya.
Orang yang kita cintai kemudian hilang, yang biasanya kita bersama dia, biasanya kita lihat senyumannya, biasanya kita bercanda dengan dia, ngobrol, tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat berat. Maka hadirkan lafal-lafal ini semua kita ucapkan ketika terkena musibah tersebut, ya. Musibah tersebut. Kemudian hadirkan dalam hati pahala yang besar bagi orang yang diuji, orang yang sabar ketika kehilangan yang dicintai. Saya akan bacakan ya hadis-hadis berikut ya supaya kita dapat pahala ya, dapat pahala dari musibah yang kita alami tersebut. Musibah ini bisa menimpa saya, bisa menimpa antum. Mungkin sekarang enggak, musim corona sekarang enggak, mungkin nanti. Tadi Jibril sudah mengatakan, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang kau sukai, siapa saja terserah, mau cinta orang tua, mau cinta anak, mau cinta istri, mau cinta suami, mau cinta kawan, kau pasti meninggalkan dia. Entah dia yang meninggalkanmu atau kau akan meninggalkan dia. Fa innaka mufariquh, kau akan berpisah dari dia, mau tidak mau. Maka kita harus tahu bagaimana persiapan berhadapan dengan kondisi seperti ini ketika kita ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai. Saya bacakan hadis-hadis tentang keutamaan bersabar atas kehilangan orang yang dicintai. Ya. Contohnya dalam satu hadis, ya, kata Nabi SAW, "Idza mata waladul rajul, yaqulu Allah Ta'ala li malaikati." Ketika wafat anak dari seseorang, yaitu seorang dari hamba-hamba Allah, salah seorang hamba Allah, anaknya meninggal. Maka Allah bertanya kepada malaikat, ya, "Aqabattum walada abdi?" Apakah kalian mengambil anak hambaku, cabut nyawanya? Fayaquluna na'am, malaikat mengatakan, "Iya ya Allah." Fayaqulu wa huwa alam, dan Allah bertanya dan Allah lebih tahu jawabannya. "Aqabattum thamarata fuadihi?" Apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Subhanallah. Anak sampai disebut oleh Allah dalam hadis ini thamarata fuadihi, buah hatinya. Ya. Kita nggak tahu betapa besar kecintaan seorang orang tua kepada, luar biasa ya. Lihat sekarang orang tua kerja keras sampai setengah mati demi menyenangkan anaknya. Dia kerja mungkin 24 jam supaya pulang bisa lihat anaknya tertawa. Ya. Betapa besar cinta orang tua kepada anak. Ini anak yang dia cintai dicabut nyawanya oleh malaikat. Maka Allah bertanya, "Aqabattum thamarata fuadihi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku? Ya. Fayaquluna na'am, malaikat berkata iya. Fayaqulu madza qala abdi? Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya diambil? Qalu hamidaka wastarja. Dia memujimu dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sunnah ya. Agar hati kita kokoh. Ya, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sambil kita renungkan maknanya, alhamdulillah ala kulli hal, pasti ada hikmahnya ya Allah. Engkau maha terpuji dalam segala keputusanmu. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku milikmu, aku hanya dititipi ya Allah. Sudah saatnya kau ambil titipan tersebut. Ya, engkau lebih tahu tentang yang terbaik baginya. Ya. Fayaqullahu azza wa jalla, Allah berkata, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Karena dia memujiku dan mengucapkan la ilaha illallah raji'un, karena dia memujiku ketika anaknya diambil, maka bangunkanlah bagi hambaku sebuah istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan dengan rumah pujian atau istana pujian. Ini salah satu hadis yang menunjukkan ternyata diambil orang yang sangat kita cintai, kalau kita sabar pahalanya besar. Dalam hadis yang lain dari Muawiyah bin Qurrah, anna rajulan kana ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa putranya. Senang bawa putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cari berkah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada orang ini, "Atuhibbuhu, kau cinta sama anakmu?" Faqala ya Rasulullah, "Ahabbakallahu kama uhibbuhu." Ya. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya dia sangat cinta kepada anaknya. Fatafaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi tidak lihat orang ini. Rasulullah berkata, "Ma fa'ala ibnu fulan?" Ya. Mana anaknya si fulan, anak yang Rasulullah pernah lihat. Faqalu, "Ya Rasulullah mat." Ya Rasulullah, anaknya sudah meninggal.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li abihi, maka Rasulullah berkata kepada ayahnya yang kehilangan anaknya yang dia cintai. Ama tuhibbu an ta'tiya baba min abwabil jannah? Tidakkah kau suka kau datang di salah satu pintu surga? Illa wajadtahu alaihi yantadhiruk, kecuali kau dapati anakmu yang meninggal itu menunggumu di pintu surga. Subhanallah. Faqala rajulun, ya Rasulullah. Ya, ketika itu ada seorang bertanya. Jadi ternyata anak yang meninggal tersebut akan menunggumu ya di pintu surga. Ya. Ya. Makanya di antara doa kalau anak meninggal kita mendoakan kepada orang tuanya semoga anak ini menjadi faraton bagi orang tuanya. Faraton itu apa? Yang menunggu di luar, menantikan kedatangan orang tuanya. Nabi mengatakan, "Atuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadhiruk?" Tidakkah kau suka kau datang pada suatu pintu surga dan kau dapati anakmu sudah menunggu di situ? Pahala yang luar biasa. Maka seorang berkata, "Ya Rasulullah, alahu khasatun am likullina?" Ya Rasul, ini berlaku hanya untuk dia saja yang kehilangan anaknya atau berlaku kepada kita semua? Kata Rasulullah SAW, bal likullikum, ini berlaku untuk kalian seluruhnya. Kita tahu kehilangan anak perkara yang sangat berat, tidak sulit ya, tidak gampang ya. Anak yang dibina, dicintai, disayang, dipeluk-peluk ya, berkorban untuk sang anak tiba-tiba diambil oleh Allah, berat. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, atat imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bisawbiyin laha. Ada seorang wanita datang kepada Nabi dengan bawa anak kecilnya. Masih kecil, anak laki-laki. Maka wanita ini berkata, perhatikan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha lahu, ya Rasulullah, doakan anakku ini ya Rasulullah. Falaqad dafantu thalathatan qablahu. Saya sudah menguburkan 3 orang sebelum ini. Anakku 3 sudah saya kuburkan sebelum ini. Ini anak keempat. Subhanallah. Dia bilang, ya Rasulullah, doakan anakku. Kenapa? Sudah 3 orang saya kuburkan. Berat sekali ujian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dafanti thalatha. Engkau kuburkan 3 orang. Artinya Rasulullah merasa ini perkara besar. Anak 3 orang meninggal. Masih kecil, sekarang punya yang kecil lagi. Qalat na'am. Sang wanita tersebut mengatakan, iya Rasulullah. Subhanallah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Engkau telah berada dalam satu pelindung yang sangat kuat dari api neraka jahanam. Artinya apa? 3 anakmu yang hilang ini benar-benar menghalangimu dari neraka jahanam. Benar-benar menghalangimu, apalagi sampai 3. Sampai dia mengatakan bihidharin syadidin minan nar. Kau telah dapat perlindungan dengan perlindungan yang kuat sehingga tidak disentuh oleh api neraka jahanam. Ini keutamaan orang yang diambil buah hatinya. Kemudian datang hadis lebih umum, tidak berkaitan dengan anak saja. Siapa saja yang Anda cintai? Mau orang tua, mau suami, mau istri, mau anak, mau kawan, mau tetangga, siapa saja. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabaltu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas bagi hambaku yang beriman. Balasan tidak ada yang pantas bagi hambaku jika aku mencabut nyawa orang yang dia cintai dari penghuni dunia. Orang yang dia cintai siapa saja. Mau ayahnya, mau ibunya, mau kakaknya, mau adiknya, mau istrinya, mau suaminya, mau anaknya, mau tetangganya, mau kawannya yang dia cintai. Tidak ada balasan setimpal bagi hambaku yang seperti ini. Aku cabut nyawa orang yang dia cintai, summah tasabahu, kemudian dia bersabar mengharap pahala, ilal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Ya, memang pedih ketika orang yang kita cintai diambil ya. Tapi ingat hadis-hadis seperti ini. Kalau kita nggak sabar, lewat itu surga. Percuma, sudah kehilangan dan kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar pun tidak akan merubah kondisi ini, tidak akan hidup lagi, percuma. Terus apa? Ya sabar, ente dapat surga. Sabar aja, mau diapain lagi? Sabar dan husnudzon kepada Allah. Ya, sabar. Subhanallah, berat ya. Ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bersabar dari kehilangan orang yang dicintai. Saya akan sebutkan 2 buah kisah yang itu dalam buku-buku sirah ya, dalam buku tarikh ya. Di antaranya ya sebuah kisah dari Ibrahim Al-Harbi ya. Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu taala ya.
Ini dalam kitab Mir'atul Jinan ya. Saya tadi baru cek ya. Dia punya anak umurnya 11 tahun dan sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian Ibrahim Al-Harbi sang muhaddits telah mengajarkan dia ilmu, fikih, hadis, ya. Akhirnya anaknya yang dia cintai tersebut 11 tahun meninggal dunia. Maka orang-orang pun datang takziah kepada Ibrahim. Artinya mereka tahu ini anak sangat dia cintai, sudah hafal Quran, hafal hadis. Siapa yang subhanallah punya anak seperti itu? Hafal Quran, hafal hadis, fikih ngerti, soleh, ya, luar biasa ya. Jangankan anak nakal aja kalau mati kita qadarullah, misalnya ada seorang punya anak nakal, brengsek, bajingan, tapi kalau mati ini tapi sedih buah hatinya meskipun nakal. Apalagi anak itu anak soleh, hafal Quran, kemudian meninggal dunia. Dan sebagian orang mengalami seperti ini, subhanallah ya. Kemudian dia berkata Ibrahim ketika orang-orang pada takziah, laqad kuntu ala hubbi lahu ashtahi mautahu. Saya sungguh sangat sayang kepada anak ini, tapi saya juga ingin dia meninggal. Tidak ada masalah bagi saya dia meninggal. Ya. Mereka berkata, anta alimud dunya taqulu dzalika fi sabiyin qad hafizal Quran. Kau ngomong begitu wahai Ibrahim. Kau ulama dunia. Kau berkata tentang anakmu yang sudah hafal Quran. Wala qantahul hadis wal fiqh, dan kau sudah ajarkan ilmu hadis, ilmu fikih. Qala na'am, iya saya katakan demikian. Saya sangat sayang dengan dia, tapi saya juga dia meninggal enggak ada masalah bagi saya. Artinya saya juga ingin dia meninggal. Ya. Enggak ada masalah. Artinya Allah menjadikan dia meninggal, saya ridho dengan hal itu semua. Mereka heran, kenapa kau mengatakan demikian? Dia cerita akhirnya, kenapa dia mengatakan demikian? Dia mengatakan, "Falaqad ra'aitu fi manami ka'annal qiyamata qamat." Aku pernah lihat dalam mimpiku seakan-akan telah tegak hari kiamat. Wa ka'anna sibyanan bi aidihim qilalun fiha ma'un yastaqbilun nas. Kemudian aku lihat sebagian anak-anak di padang mahsyar, mereka membawa kendi-kendi berisi air menyambut orang-orang yang datang untuk dikasih minum. Hari sangat terik ketika itu di padang mahsyar. Wa kana al-yawm haran syadidan harruhu. Hari tersebut sangat panas ya, di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil. Qala faqultu li ahdi, maka aku ketemu dengan salah seorang anak-anak tersebut, aku berkata, isqini min hadzal ma'. Berikan, saya haus, berikan air padaku. Qala fa nadhara ilayya, ini dalam mimpi dia cerita. Anak itu pun melihatku. Dia berkata, lasta abi, kau bukan ayahku. Saya tidak bisa kasih minum kepadamu, kau bukan ayahku. Qultu man antum, siapa kalian anak-anak ini yang bawa air minum siap memberikan kepada orang yang haus? Nahnu sibya alladzina mitna wahtasabana abauna. Mereka mengatakan kami adalah anak-anak yang kami meninggal sementara orang tua kami mengharap pahala dan sabar dengan meninggalnya kami. Nantadhiruhum linasqiyahum. Kami nunggu bapak-bapak kami datang, orang tua kami datang, ibu kami datang untuk kami berikan minum kepada mereka. Ya. Qala, itulah sebabnya kenapa aku ridha anakku meninggal dunia. Ya. Ini kisah Ibrahim Al-Harbi. Kisah juga menakjubkan, mungkin saya terakhir sebutkan kisah ini adalah kisah Ummu Aqil. Ini disebutkan dalam kitab Mir'atul Jinan ya. Wa ibratu al-yaqdhan bi ma'rifati hadits zaman ya, kalau tidak salah judul kitabnya. Karya Afifuddin Syafi'i. Tadi saya baru lihat di Syamilah ya. Kisah dari Al-Asma'i bercerita, aku keluar bersama kawanku di sebuah al-badiyah, yaitu dusun. Fadhalal tariq, kami pun salah jalan. Tiba-tiba kami menjumpai satu kemah di sebelah kanan jalan. Kami pun menuju kemah tersebut. Kami pun mengucapkan salam. Tiba-tiba ada seorang wanita sudah tua menjawab salam. Wanita tersebut bertanya, "Man antum, siapa kalian?" Kami menjawab, "Qaumun dhalal tariq, kami salah jalan." "Anis nabikum," ya, kami ingin bersama kalian ya, artinya kami lapar dan mereka lapar. Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Wallu wujuhakum, balik, tolong balik, saya akan siapkan makanan bagi kalian." Kami pun balik, tidak menghadap ke kemah karena wanita tersebut siapkan makanan. Ya, kemudian dia menghamparkan semacam permadani, kami pun duduk di situ. Tiba-tiba bibairin muqbil, tiba-tiba ada onta datang. Alaihi raqib, ada yang mengendarai onta tersebut. Wa idza biha taqul, ya. As'alullah barakatal muqbil. Aku mohon kepada Allah keberkahan orang yang datang ini. Amal ba'ir fa ba'irun waladi.
Onta itu adalah onta anakku. Wa amma rakibuhu falaysa biwaladi. Adapun yang naik onta tersebut adalah bukan anakku. Ja'a rakib. Akhirnya orang itu datang. Wa qala ya Umma Aqil. Yang naik ontanya anaknya berkata, wahai Ummu Aqil, assalamu alayki. A'zamallah ajraki fi Aqil. Semoga Allah memperbesar, membalas engkau dengan pahala ganjaran yang besar atas wafatnya anakmu Aqil. Faqalat, wayhak, awaqad mata Aqil, apakah telah meninggal anakku Aqil? Qala na'am. Ia sudah meninggal. Qalat, wa ma sababu mautihi? Apa yang menyebabkan dia meninggal? Sang pengendara onta tersebut berkata, izdahamat alaihil ibil faramat bihi fil bi'r. Banyak onta-onta, akhirnya ada satu onta yang melemparkan dia, akhirnya masuk ke dalam sumur, akhirnya meninggal dunia. Faqalat inzil. Kata sang wanita, sang ibu, turunlah engkau. Ya. Wa dafat lahu kabshan wa nahnu muddahishun. Maka dia pun kasih seekor kambing. Ya, kami pun heran kenapa ini kemudian disembelih, kemudian dimasak, kemudian laki-laki tersebut menghidangkan makanan bagi kami. Kami heran, faja'alna nata'ajjab min sabriha, kami heran dengan sabarnya Ummu Aqil. Tatkala selesai makan kami bertanya, ya. Maka wanita itu bertanya, "Hal fikum ahadun yuhsinu min kitabillah?" Adakah di antara kalian yang pandai baca Al-Qur'an? Faqulna na'am, ada. Qalat faqra'u, kalau gitu bacakan ayat kepadaku. Ayatin ata'azza biha an ibni, ayat yang aku hibur diriku atas wafatnya putraku. Maka salah seorang mereka yang membaca wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang jika ditimpa dengan musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapat salawat dari Allah, dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Ummu Aqil berkata, Allah, innaha la fi kitabillah. Ada ayat ini dalam ayat seperti dalam Al-Qur'an. Qultu wallahi innaha la fi kitabillah. Aku berkata demi Allah ini ayat dari Al-Qur'an. Kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabran jamilan, ya. Wa indallahi ahtasibu aqilan. Aku bersabar dengan sabar yang indah dan aku berharap pahala atas wafatnya anakku Aqil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, Allahumma inni fa'altu ma amartani bihi. Ya Allah, aku telah menjalankan apa yang kau perintahkan kepadaku. Fa anjiz li ma wa'atani, maka kabulkanlah kepadaku apa yang kau janjikan untukku. Ini artinya kisah, ada masih banyak kisah-kisah yang lain ya. Yang kalau kita mau ceritakan sangat panjang, tapi ini kisah orang-orang terdahulu bagaimana mereka sabar dengan wafatnya anak-anak mereka atau orang yang mereka cintai. Jadi kita tambahkan sedikit insyaallah taala. Jadi hadirkan dalam hati pahala besar bagi orang yang bersabar. Sampai saya baca pernyataan Qaul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Thariqatul Hijratain, nanti saya akan cek lagi. Intinya maknanya ketika Anda bersabar, Anda merasa sakit pedih luar biasa. Bagaimana orang Anda cintai itu telah meninggal. Rasa sakit itu nanti akan berubah jadi kebahagiaan. Semakin Anda pedih, itu kepedihan benar-benar akan menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan di mana sejak Anda di alam barzakh. Itu berubah semua. Tapi kalau Anda marah-marah, tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya sabar itu adalah cara praktis untuk cepat masuk surga. Sabar, cara praktis naik level. Sampai mereka mengatakan bisa jadi Anda beribadah bertahun-tahun, salat malam, sedekah. Bisa jadi itu semua kalah dengan sabar yang sesaat. Sabar itu pahalanya besar. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Innal abda sabaqat lahu manzilatun minallahi. Sungguhnya ada seorang hamba, dia sudah punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yuballighha bi amalin, lam yablugha bi amalin. Ternyata amalnya tidak kuat untuk mendongkrak dia. Amalnya tidak cukup, dia sudah puasa, sudah salat malam, tapi tidak bisa naikkan dia ke level tersebut. Ibtalahu Allahu, maka Allah pun menguji dia fi jasadihi pada jasadnya, fi malihi pada hartanya, fi waladihi pada anaknya. Fasabbarahu ala dzalik, Allah bikin dia sabar. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah membuat dia bisa naik di tempat tersebut. Kenapa? Karena sabar itu pahalanya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sabar itu pahalanya tidak terhingga. Kalau pahala lain 1 kali baca 10 kali lipat, satu amalan 10 kali lipat, bisa jadi 700 kali lipat. Sabar tidak ada, tidak terhingga. Makanya sabar itu sangat praktis untuk menaikkan level seorang dengan cepat.
Saya ulangi lagi, bisa jadi Anda puasa sunnah selama 2 tahun, 3 tahun. Anda bisa sholat malam, bisa jadi dikalahkan dengan sabar yang sesaat. Sebaliknya bisa jadi Anda bermaksiat dengan maksiat yang banyak. Tapi karena Anda bersabar dengan ujian yang berat, itu sabar menggugurkan seluruh dosa-dosa Anda. Anda sudah istighfar tapi enggak cukup untuk menggugurkan dosa Anda. Anda sudah mengatakan Rabbi ghufirli wa tub alayya, tapi doa taubat Anda masih enggak beres. Istighfar Anda masih enggak beres. Allah kasih musibah. Terus Anda sabar, itu semua dosa-dosa dihapuskan. Maka ingat saya katakan, sabar itu pahalanya sangat sangat besar, ya. Ya. Sangat secara praktis naik level, pahalanya besar. Ya. Itu adalah kebahagiaan. Jadi ini yang membuat kita sabar. Kita lagi nangis sedih, ya Allah, ini nanti akan jadi kebahagiaanku. Ini akan jadi nikmat surga. Setiap kesedihan yang kita rasakan akan berubah jadi nikmat surga. Jangankan sebelum di surga, di alam barzah sudah kita rasakan. Mungkin yang terakhir, mungkin banyak tapi hal waktu sudah mau habis. Terakhir kita bilang husnuzon. Semoga apa yang dialami orang yang kita cintai tersebut lebih baik daripada kalau dia hidup terus. Kalau dia hidup terus. Ya, kita nggak tahu ya. Anak kita mungkin meninggal, kita nggak tahu dia besar kayak apa. Mungkin sekarang, kalau dia meninggal sekarang jelas masuk surga, nungguin kita di pintu surga, kan enak, selesai. Dia besar belum tentu medsos kayak begini, banyak maksiat macam-macam, kita nggak tahu nasib dia seperti apa. Belum tentu kita bisa mendidik dia. Nggak gampang didik anak. Sudah, ketika dia diambil masih kecil, berarti dia dimasukkan surga, selesai. Nungguin orang tuanya di pintu surga. Sebagaimana tadi Nabi SAW sebutkan. Ya. Taruhlah orang tua kita yang meninggal. Orang tua kita meninggal, daripada dia sakit-sakitan sekarang, kita harus nurut aja. Mungkin Allah ingin pindahkan dia pada kehidupan yang menyenangkan. Daripada di dunia sakit-sakitan, penyakit ini, penyakit anu, sudah inilah, diambil oleh Allah, kemudian dipindahkan kehidupan yang lebih bahagia. Kalau begitu, ya sudah. Kurangi kesedihan kita. Kurangi kesedihan kita. Kita yang berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang yang kami cintai di surga Firdaus. Itu yang kita bisa doakan. Kita doakan untuk diri kita, untuk dia. Kepada Allah, semoga kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai di surga Firdaus kelak. Ini saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa sampaikan. Mungkin oleh pertanyaan saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz, begitu pertanyaan masuk Ustaz, Masya Allah. Mungkin akan kita mulai terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kita semua. Izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya seorang muslimah mengantar jenazah, lalu jika istri saat suami wafat sudah jalan masa iddahnya? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Saya nggak tahu, ya Allah alam bisawab ya. Saya nggak tahu. Secara umum wanita dimakruhkan untuk mengantar jenazah, tapi tidak dilarang. Tidak dilarang namanya mengikuti jenazah, tapi hukumnya makruh. Adapun sang istri, wallah alam, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang selanjutnya, izin bertanya, apakah ada batasan untuk wasiat yang selain berhubungan dengan harta, dan apakah harus ditulis dan perlu disahkan? Kita kalau perlu disahkan lebih baik, tapi kalau sudah kita di tempat tidur di rumah sakit, tidak bisa lah kita sah-sahkan ya. Kita tinggal telepon, kita bisa rekam suara, kita kirimkan kepada anak-anak, semoga menjadi peringatan bagi mereka. Mereka ingat wasiat dari orang tua mereka, ya seperti itu ya. Kalau bisa yang biasanya yang perlu disahkan itu kalau berkaitan dengan harta, itu perlu kita pergi ke notaris misalnya wasiat kita sehingga tidak diganggu gugat. Namanya setan bisa datang setelah kita wafat. Namanya harta itu manis, orang perebutkan. Betapa banyak orang ribut gara-gara harta. Tapi kalau kondisi sudah tidak memungkinkan, kita sudah terbaring di rumah sakit, ya sudah kita wasiat dengan HP, wasiat dengan alat-alat yang ada, ya dengan semoga bisa dijalankan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada tanda-tanda bagi orang yang akan meninggal dunia karena yang tersebar di masyarakat tempat anak tinggal
ada tanda-tanda bagi orang yang akan meninggal seperti tanda 100 hari, 40 hari sebelum meninggal. Jazakallahu khair. Kenyataannya tidak ada. Kenyataannya kawan-kawan kita pada meninggal nggak ada tanda-tanda tersebut. Ada namanya firasat. Firasat kadang Allah kasih tahu sebagaimana dialami oleh orang-orang soleh seperti Nabi SAW sudah ada firasat ketika meninggal. Rasulullah berhaji, Rasulullah mengatakan la alila alqakum ba'da amikum hadza, bisa jadi tahun depan aku tidak bisa ketemu lagi kalian. Rasulullah SAW kasih firasat, tapi kapan matinya Rasulullah SAW tidak tahu dengan pasti kecuali saat kematian. Tapi ada firasat. Itu dialami oleh sebagian orang-orang, dikasih firasat. Sepertinya belum tentu saya bisa sampai tahun depan, ternyata benar. Tapi ada firasat 100 hari, tanda-tanda ini, yaitu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Firasat ada, tapi kepastian kalau 100 hari tandanya ini, 40 hari tandanya ini, itu saya tidak tahu dalilnya, dan kenyataannya di masyarakat tidak ada seperti itu. Orang tiba-tiba sehat, kemudian ketabrak mobil, nggak ada tanda apa-apa. Orang tiba-tiba sehat, pesawatnya meledak, selesai. Ya. Orang tiba-tiba sehat, bugar, atau kena virus corona, kemudian meninggal 4 hari, 5 hari, meninggal dunia. Banyak kejadian seperti itu, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Ya. Kita tidak usah tunggu tanda-tanda, kita bertobat setiap saat. Jangan bilang tanda-tanda belum datang, berarti saya masih belum mati. Kita nggak tahu. Mati datang dengan tiba-tiba. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Satu jiwa tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Bisa jadi besok dia meninggal, bisa jadi saat ini dia meninggal. Dan dia tidak tahu di mana dia akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Episode yang selanjutnya, bismillah, izin bertanya. Bagaimana jika kita pernah berdosa, menghina orang lain, tapi kita tidak mengenalnya dan tidak tahu dia di mana? Bagaimana cara minta maaf kepadanya? Ya berusaha semaksimal mungkin, berusaha. Sekarang medsos ada, ya, sampaikan bagaimana caranya. Yang penting Allah lihat anda berusaha. Kalau anda sudah berusaha semaksimal mungkin mencari mencari akunnya, kemudian kalau nggak ada ya sudah doa gini. Tapi anda berusaha dulu. Ya, jangan sampai anda cuma pasrah, saya nggak kenal sudah dapat uzur. Enggak, anda berusaha. Ya, apalagi zaman sekarang medsos bisa dicari. Ya, kalau nggak dapat ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, bagaimana jika kita lupa ternyata telah berhutang kepada orang lain, terutama dengan nominal yang sedikit, apalagi yang dari dulu Ustaz? Semuanya ada hitungannya di akhirat. Siapa kenapa bisa lupa? Salah sendiri lupa. Harusnya utang dicatat. Karena kita meremehkan, menggampangkan, kita lupa. Dan itu ada hitungannya di akhirat. Ya, hitungannya di akhirat. Ya. Kecuali kita sudah catat, kita sudah simpan, kemudian lupa, ya itu mungkin ada uzur. Ya. Tetapi kalau kita menggampangkan, kita meremehkan, kemudian lupa, ya ada hitungannya di akhirat semuanya. Tapi mungkin pertanyaan terakhir Saya Ustaz. Baik, Ustaz izin bertanya, bagaimana pengurusan jenazah yang tepat untuk seorang akhwat? Bagaimana menyampaikan kepada keluarga jika nanti jenazah si akhwat tidak boleh dilihat oleh semua orang yang bukan mahramnya? Karena masih adanya tradisi di keluarga yang ketika ada seorang meninggal, dibawa keluar ruangan agar bisa dilihat oleh semua orang, didoakan bareng-bareng. Itu perlu selama kita masih hidup perlu pendidikan, perlu penyuluhan kepada keluarga, sampaikan diulang-ulang sehingga ketika kita meninggal bisa dijalankan sesuai dengan yang syar'i, dan itu perlu diulang-ulang ya. Adapun kalau kita sudah meninggal kita mau ngapain juga, sudah diurus sama keluarga, makanya penyuluhan yang penting. Tapi kalau kita sudah berusaha, taruhlah kita sudah berusaha, kemudian ternyata keluarga menjalankan penyelenggaraan jenazah tidak sesuai dengan sunnah, bahkan sudah, itu bukan urusan kita. Yang penting anda sudah berusaha di hadapan Allah Subhanahu. Seperti kejadian saya ditanya, ada seorang sudah mu'allaf, kemudian ketika meninggal diambil mayatnya oleh keluarganya, kemudian diadakan dengan penyelenggaraan dengan cara non muslim. Ya saya bilang dia nggak ada masalah. Ya, yang masalah adalah yang bikin penyelenggaraan tersebut ya. Dia sudah berusaha dan jasadnya diambil dengan paksa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.